Selamat pagi. Selamat pagi dari pinggir kolam dengan aku Mima. Sesuai dengan vlog sebelumnya ya, aku bilang bakalan bikin vlog tentang kebiasaan orang Jepang untuk tahun baru. Ya memang tahun baru udah 2 minggu yang lalu, tapi nggak ada salahnya buat bahas lagi kebiasaan atau tradisi orang Jepang buat tahun baru itu apa aja. Yang pertama adalah beberes guys. Beberes itu wajib banget untuk menjelang tahun baru. Beberesnya itu bukan beberes kayak biasa, jadi itu kayak bebersih satu rumah yang bener-bener bersih-bersih abis kayak begitu. Yang tadinya tempat-tempat yang nggak pernah dibersihin, contohnya tuh di bawah kulkas, terus tataminya biasanya cuma disedot-sedot debu, sekarang disikat, atau dekat yang di ceiling, langit-langit rumah atau langit-langit apartemennya itu juga dibersihin. Pokoknya benar-benar bersih sebersih-bersihnya. Kenapa harus bersihin si energi-energi itu? Supaya enggak kebawa ke tahun baru. Selain itu, orang Jepang tuh percaya kalau di masa tahun baru itu bakalan ada kunjungan, sebut aja kunjungan ya. Jadi kunjungan dari para dewa-dewa yang mereka percaya gitu datang ke rumah. Jadi rumahnya tuh harus benar-benar bersih, benar-benar rapi gitu. Lanjut ke tradisi yang kedua. Tradisi yang kedua itu adalah pasang dekorasi khusus di depan rumah. Dan dekorasi khusus ini bukan hanya di rumah-rumah pribadi, tapi juga di gedung-gedung perkantoran. Orang-orang Jepang itu udah pasang dekorasi yang terbuat dari bambu, plum ya, pohon plum. Plum itu bahasa Indonesianya apa ya? Tetap plum ya. Lalu juga terbuat dari pohon pinus gitu. Ketiga pohon ini, pohon pinus, bambu, dan plum, melambangkan longevity, yang panjang umur ya, karena pohon-pohon itu bertahan lama. Dan juga melambangkan kekuatan ya, kayak selain itu juga melambangkan prosperity gitu, prosperity kayak kemakmuran gitu. Dan si pajangan ini dipajang, dekorasi khusus ini dipajang di depan rumah atau di pintu rumah atau di gerbang dari mulai sehabis Natal. Jadi setelah tanggal 25 gitu sampai tanggal 7 Januari. Nama dekorasinya ntar ya, aku contek dulu kopekologi. Namanya Kadomatsu. Kadomatsu ini tuh jelas banget ya, di mana-mana di mall-mall juga mereka juga pasang si Kadomatsu ini. Tradisi selanjutnya adalah makan soba guys. Makan soba ini dilakukan pada saat malam tahun baru. Nama tradisi ini Toshikoshi Soba. Soba itu panjang kayak gitu ya, jadi itu dianggap itu panjang itu harapan, merepresentasikan harapan kalau orang-orang yang makan soba di tahun baru itu akan berumur panjang di tahun berikutnya. Selain itu juga mereka berharap seperti jatuh murah rezeki di tahun ini, amin. Jadi dengan makan soba yang teksturnya lembut itu tuh ada dua nih yang aku denger, ada dua kepercayaan ya. Kayak keluarga suamiku tuh percaya kalau tekstur soba itu kan lembut ya, jadi karena udah akhir tahun itu tuh mereka itu udah kayaknya itu udah all out gitu. Di tahun ini tuh udah all out, dan di malam tahun baru itu nggak usah yang susah-susah lagi. Jadi ketika digigit si soba itu dengan teksturnya yang lembut itu kan cepet keputus ya minyak itu. Dan itu merepresentasikan udah memutus hubungan dengan tantangan atau kesusahan-kesusahan yang dialami di tahun ini. Lalu ada kepercayaan lain yang bilang kalau tekstur si soba yang lembut itu begitu digigit gampang putus, itu merepresentasikan harapan-harapan mereka untuk dapat mengatasi segala tantangan-tantangan yang bakalan datang di tahun berikutnya. Dan mereka berharap tantangannya itu nggak terlalu rumit dan mereka itu lebih kuat daripada tantangan. Nah itu yang aku dengar tentang makan soba.
Lalu kebiasaan berikutnya guys, kebiasaan berikutnya itu tuh agak kebiasaan jadul ya. Kebiasaan jadulnya ini tuh kebiasaan untuk ngirimin kartu ucapan selamat tahun baru. Which is kalau menurut aku tuh di zaman sekarang orang masih ngirim New Year's greeting kayak gitu tuh kayaknya udah outdated banget. Tapi orang Jepang itu masih melaksanakan itu, dan kartu-kartu itu dikirim lewat kantor pos, dan banyak yang ngirim si kartu itu lewat kayak kayak kotak pos yang ada di pinggir jalan gitu, yang kotak posnya bentuknya merah. Mereka masukin aja si kartu New Year's greeting itu ke kotak pos itu gitu loh. Dan biasanya si kartu-kartu ini dikirimkan untuk keluarga, bahkan untuk orang tua sendiri yang tinggalnya berjauhan dari si pengirim. Dan juga untuk kerabat-kerabat, bahkan juga untuk teman-teman kantor tuh masih ada yang ngirimin New Year's greeting kayak begitu. Lalu kebiasaan selanjutnya adalah Joyanokane. Joyanokane ini sembahyang ke kuil pada malam tahun baru guys. Jadi di malam tahun baru itu kuil-kuil yang kuil Buddha maupun kuil Shinto yang kayak kuil-kuil yang masih berfungsi untuk sembahyang gitu ya, itu penuh dengan para pendoa, dan ngantri ke kuil itu masuknya itu lama banget, panjang banget antriannya sebelum pandemi ya. Kalau semasa pandemi itu aku nggak tahu lagi gitu loh. Tapi sih juga masih banyak sih orang yang tetap ke kuil ya. Namanya juga tradisi dan itu nggak bisa di stop. Tradisi berikutnya namanya Hatsu Hinode. Hatsu Hinode ini artinya melihat matahari pertama yang terbit di tahun itu. Kenapa? Karena untuk ya berharap sesuatu yang bagus akan terjadi di diri mereka di tahun baru ini. Dan Hatsu Hinode ini tuh agak susah dilakukan ya, dan nggak banyak lagi orang yang melakukan. Kenapa? Karena banyak orang kan stay up late gitu, sampai ya jam 1, jam 2 gitu loh. Untuk bangun pagi itu kan susah banget gitu loh. Lalu selanjutnya adalah, nih aku catat ya. Selanjutnya ke kuil di hari tahun baru tanggal 1 itu namanya Hatsumode. Hatsumode ini tuh untuk berdoa ya, pastinya berdoa agar di tahun baru ini tuh ya semua harapan mereka tuh bakalan terkabul, dan bakal beruntung juga, dan bakal makmur gitu di tahun ini. Dan biasanya ketika di kuil ini orang-orang Jepang ini selain berdoa, mereka juga beli jimat. Jadi kalau para bisnismen yang pengen makmur di tahun itu, pengen bisnisnya berjalan dengan baik, ya jimatnya untuk keberuntungan dalam bisnis. Lalu anak-anak sekolah yang ngerti kalau bakal menghadapi ujian semester atau ujian akhir di universitas, mereka jimatnya untuk sukses dalam belajar atau sukses untuk lewat ujian gitu loh. Lalu ibu-ibu ya biasanya ya buat anak ya, dan juga buat panjang umur dan perlindungan untuk keluarga. Ada juga jimat untuk kecantikan, ada juga jimat untuk panjang umur gitu ya. Dan ada juga jimat untuk kesehatan supaya dijauhkan dari segala penyakit. Jimatnya juga ada gitu. Lalu selanjutnya itu berlanjut dengan tradisi makan nih guys. Tradisi makannya itu biasanya di tahun baru itu orang-orang makan bento spesial tahun baru. Namanya itu nama bentonya, cek dulu ya, namanya Osechi Ryori. Osechi Ryori ini bento khusus yang cuman ada di tahun baru guys. Dan jangka penjualannya juga nggak lama, dan kita nggak bisa dapat si bento ini kecuali kita order in advance. Osechi Ryori ini tuh kita harus order sebelumnya. Kalaupun ada di supermarket itu kayak untung-untungan ya kita bisa beli, karena semuanya itu udah di order gitu loh. Dan biasanya itu ordernya itu kita bisa mulai dari akhir bulan 11 udah bisa order Osechi Ryori. Ada yang bisa diambil di supermarket, ada yang diantar khusus di rumah kita.
Osechi-ryori ini bentonya tuh cantik banget dan disusun rapi banget gitu loh. Ya isinya tergantung dengan harganya. Ada yang harganya standar dan harganya tuh ada yang murah. Setahu aku yang aku lihat di mall-mall gitu harganya mulai dari 5.000 yen atau sekitar berapa ya, hampir 600.000 kurang lebih gitu ya. Lalu kebiasaan selanjutnya, nah ini tuh nggak semua orang jalanin ya guys ya, makan mochi. Kalau makan mochinya itu karena ada mochi khusus untuk tahun baru gitu, namanya itu tuh mirror mochi apa gitu namanya ya. Tapi ada juga di beberapa daerah dan salah satunya daerah aku yang kayak Pemkotnya itu tuh bikin acara untuk bikin mochi. Dan kita penduduk bisa beli mochi di situ. Jadi mochinya tuh dibikin seger gitu ya, dan kita bisa beli di sana dengan kupon-kupon yang udah disediakan oleh Pemda ya, setempat gitu. Tradisi mana yang kita jalanin? Sebenarnya yang kita jalanin sih hampir semua. Cuman misalnya yang ke kuil pastinya kita nggak berdoa. Biasanya kita ke kuil buat nemenin kakak ipar berdoa. Itu tuh yang kita jalanin tuh yang Hatsumode. Dan kita nggak beli jimat ya, aku nggak beli jimat sama sekali, tapi ya aku bener-bener nemenin onesang biasanya sampai masuk ke dalam kuil supaya dia nggak sendiri. Kadang-kadang sih otosang yang nemenin. Kalau kita di Jepang yang kita lakukan seperti itu. Kita juga ke kuil di malam tahun baru sebelum ke situasi seperti ini ya, foto-foto dan juga makan mochi, karena di kuil itu biasanya itu ada yang bikin mochi gitu dan seru gitu loh. Aku suka nontonin ya kayak gitu. Lalu kebiasaan yang kita jalanin tuh ya pastinya beberes ya, beberes di tahun baru itu benar-benar udah kita jalanin tuh dari sekian tahun gitu loh. Itu kan juga memang bagus, tradisi yang bagus. Kalau makan soba osechi-ryori itu kadang-kadang kita lakuin, kadang-kadang nggak kita lakuin. So guys, segitu dulu vlog kali ini dan sharing tentang ritual atau kebiasaan orang Jepang di tahun baru. Kalau kalian ritualnya seperti apa di malam tahun baru atau di tahun baru, tulis dong di komen dan share yang kalian lakukan itu biasanya sendiri atau bersama-sama keluarga. Thanks for watching, don't forget to subscribe, bye bye.